Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiadita Maspufa, mahasiswa Unindra PGRI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan alam semesta dan bumi pada mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Baiklah, dalam pembahasan alam semesta, saya akan membahas teori terbentuknya alam semesta, galaksi, tata surya, dan sistem tata surya. Dan pada pembahasan bumi, saya akan membahas hipotesis kejadian bumi, lapisan bumi, atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Baiklah, terkait dengan teori terbentuknya bumi, yang pertama teori keadaan tetap, di mana teori ini menyebutkan bahwa alam semesta ada tanpa awal dan tetap ada tanpa akhir. Yang kedua, ada teori dentuman besar atau Big Bang Theory, di mana teori ini menyebutkan bahwa asal-usul alam semesta dimulai dari sebuah primeval atom atau atom yang sangat padat. Yang ketiga, ada teori nebular. Teori ini menyebutkan bahwa tata surya terbentuk dari kondensasi awan atau kabut gas yang sangat panas. Yang keempat, ada teori tidal atau teori pasang surut, di mana teori ini menyebutkan bahwa planet merupakan hasil dari percikan bintang ataupun matahari yang disebut dengan tidal. Yang kelima, ada teori bintang kembar, di mana teori bintang kembar menyebutkan bahwa alam semesta terbentuk karena adanya dua matahari kembar. Yang selanjutnya, yang keenam, ada teori creatio continua. Menurut teori ini, semesta dari dahulu ada dan tetap ada. Selain itu, prinsip teori creatio continua hampir mirip dengan teori keadaan tetap. Bedanya pada teori ini disebutkan bahwa setiap ada partikel alam semesta yang lenyap dan lahir. Yang selanjutnya ada galaksi. Galaksi adalah sistem bintang berukuran sangat besar yang tersusun dari bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dilihat dari macam-macamnya, memang galaksi ini memiliki berbagai macam. Yang pertama ada galaksi elips. Galaksi elips merupakan galaksi yang sudah tua, terbentuk dari bintang-bintang yang sudah tua, lebih redup dengan banyak bintang merah besar. Pembentukan bintang baru sudah berhenti. Yang kedua, galaksi spiral, di mana galaksi spiral berbentuk spiral amat besar dengan inti di tengah dan lengan spiral dan cakram. Yang ketiga, ada galaksi tak beraturan, di mana galaksi tak beraturan terdiri dari bermiliar-miliar bintang muda berwarna putih kebiruan dan bintang raksasa biru yang sangat panas. Dan yang selanjutnya ada Bima Sakti, yakni induk dari matahari kita adalah galaksi Bima Sakti atau disebut dengan Milky Way. Pembahasan selanjutnya yakni tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya, seperti meteor, planet, satelit, komet, debu, dan gas antar planet yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Teori terkait dengan tata surya yang pertama, nebular. Teori ini meyakini terbentuknya tata surya merupakan kondensasi awan panas atau kabut gas yang sangat panas yang sebagian terpisah dan merupakan cincin yang mengelilingi pusat. Pusatnya itu menjadi sebuah bintang atau matahari. Yang kedua ada planetesimal, yang berasumsi bahwa terbentuknya planet itu tidak harus dari satu badan, tetapi diasumsikan adanya bintang besar lain yang kebetulan sedang lewat di dekat bintang yang merupakan bagian dari tata surya. Teori selanjutnya yakni tidal. Menurut teori ini, planet merupakan percikan dari matahari yang disebut tidal. Tidal yang besar akan menjadi planet baru disebabkan karena bergerak mendekatnya dua matahari, tetapi hal ini jarang sekali terjadi. Selanjutnya teori bintang kembar. Berpendapat bahwa dulu matahari adalah sepasang bintang kembar. Oleh suatu sebab salah satu bintang meledak akibat gaya tarik gravitasi. Bintang yang satunya sekarang menjadi matahari dan pecahnya tetap beredar mengelilinginya. Selanjutnya teori creatio continua. Berpendapat bahwa saat diciptakan alam semesta ini tidak ada. Alam semesta ada dan selamanya tetap ada setelah diciptakan. Ada selanjutnya teori Kuiper. Teori ini didasari keadaan yang ditemui di luar tata surya yang mengandaikan
matahari, serta semua planet berasal dari gas purba di ruang angkasa. Proses terlahirnya bintang dikarenakan banyaknya kabut gas yang lambat laun memanfaatkan diri menjadi massa yang semakin lama semakin padat dikarenakan gaya gravitasi. Baiklah, pembahasan selanjutnya terkait dengan sistem tata surya. Tata surya berarti adanya suatu organisasi yang teratur dengan matahari sebagai induk. Dengan perkembangan matematika dan fisika sebagai sarana penunjang sehingga dapat mengamati planet-planet lainnya termasuk planet Pluto sebagai planet terjauh. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut dengan gerak revolusi. Di samping itu, planet-planet beredar mengelilingi sumbunya disebut gerak rotasi yang menyebabkan timbulnya peredaran siang dan malam. Selain itu, tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dan benda-benda lain seperti planet, asteroid, satelit, komet, meteor, dan meteoroid. Pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas terkait dengan matahari. Matahari ini adalah suatu bola gas pijar yang terdiri dari 49% atom hidrogen dan 5,6% atom helium, serta sisanya campuran unsur-unsur karbon dan atom lainnya. Bentuk matahari ternyata tidak bulat benar. Matahari mempunyai semacam ekuator dan kutub karena gerak rotasinya. Matahari juga merupakan tata surya yang paling besar karena 98% massa tata surya terkumpul pada matahari. Di samping sebagai pusat peredaran, matahari juga merupakan sumber-sumber tenaga di lingkungan tata surya. Matahari terdiri dari inti 3 lapisan masing-masing, fotosfer, kromosfer, dan korona. Matahari ini sangat penting bagi kehidupan di muka bumi karena yang pertama merupakan sumber energi panas dan yang kedua mengontrol stabilitas peredaran bumi, yang juga berarti mengontrol terjadinya siang dan malam, bulan, tahun, serta mengontrol peredaran planet lainnya. Yang kedua yakni planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit mengelilingi matahari namun tidak memancarkan energi sendiri. Planet ini dibagi menjadi 8 macam ya. Yang pertama Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Merkurius tidak mempunyai satelit atau bulan dan juga hawa atau udara. Yang kedua ada planet Venus. Planet ini dinamakan Venus karena bila dilihat dari bumi merupakan planet yang paling banyak memantulkan cahaya matahari akibat sifat dan permukaannya. Yang ketiga ada planet Bumi. Bumi ini menempati urutan ketiga terdekat dengan matahari. Jika kita berbicara bumi, maka kita juga akan membahas terkait bulan. Bulan ini merupakan satu satuan satelit bumi dan tidak memiliki atmosfer. Ada 8 fase perubahan bulan. Yang pertama fase bulan baru, fase bulan sabit, fase bulan setengah penuh, fase bulan bungkuk, fase bulan purnama, fase bulan bungkuk, fase bulan setengah penuh, dan yang terakhir fase bulan sabit. Dan ada juga gerhana bulan yang memang apabila permukaan bulan terkena oleh bayangan-bayangan bumi maka akan terjadi gerhana bulan, dan bila bumi yang terkena bayangan bulan maka terjadilah gerhana matahari. Yang selanjutnya ada planet Mars. Planet ini diberi nama sesuai dengan nama dewa dewa yang ada di Yunani karena planet ini berwarna kemerah-merahan seperti darah yang diduga tanahnya mengandung banyak besi oksigen. Planet selanjutnya yaitu ada planet Jupiter yang merupakan planet terbesar dalam tata surya kita. Selanjutnya ada planet Saturnus. Planet yang terbesar kedua setelah Jupiter adalah Saturnus karena planet ini mempunyai kecepatan rotasi yang sama dengan Jupiter. Selanjutnya planet Uranus, yakni planet pertama yang dapat ditangkap oleh teleskop karena letaknya yang cukup jauh dari matahari. Dan yang terakhir ada planet Neptunus. Planet ini jika dilihat dengan teleskop dari bumi berwarna kebiru-biruan. Selain planet ada juga asteroid. Asteroid adalah berukuran lebih kecil daripada planet tetapi lebih besar daripada meteoroid. Ada juga satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit atau mengelilingi benda lain dengan periode rotasi dan revolusi tertentu. Selain satelit juga ada juga komet. Komet adalah kelompok benda langit dengan diameter 8-25 km yang terdiri dari debu dan gas.
Ada juga meteoroid, yakni gumpalan batu atau besi yang mengorbit pada pengertian matahari seperti halnya planet, asteroid, dan komet. Nah, ada juga meteor. Meteor adalah benda angkasa yang meluncur di angkasa luar, kemudian masuk ke dalam atmosfer dan mengeluarkan cahaya atau menyala karena adanya gesekan udara dengan kecepatan sangat tinggi. Yang terakhir, ada meteoroid. Meteoroid adalah batu meteor yang berhasil mencapai permukaan bumi. Selain itu, juga disebut meteor ini telah menembus atmosfer bumi tetapi belum mencapai sampai permukaan bumi. Selanjutnya, ada hipotesis kejadian bumi. Proses pembentukan bumi merupakan suatu peristiwa besar yang terjadi selama ribuan tahun yang berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Berbagai teori yang diajukan sebagai penjelasan asal-usul teori terbentuknya bumi. Banyak juga ilmuwan yang meneliti dan menyimpulkan peristiwa terbentuknya bumi dengan berbagai teori dan hipotesis mereka seperti teori Laplace, planetesimal, tidal, Georges, Kuiper, Weisskopf, Whipple-Pratt, pasang surut gas, ledakan besar, nebula, dan bintang kembar. Pembahasan selanjutnya terkait dengan lapisan bumi. Lapisan bumi yang pertama yaitu ini ada kerak bumi atau disebut dengan crust. Kerak bumi adalah lapisan terluar dengan ketebalan sekitar 5-7 kilometer. Ketebalan tersebut menjadikan kerak sebagai lapisan paling tipis di mana hanya 0,7% dari massa bumi sendiri. Di bagian inilah tempat seluruh makhluk hidup termasuk manusia tinggal. Selain itu, pergerakan aktivitas lempeng seperti gempa juga sering terjadi di sini. Struktur kerak terdiri dari 3 jenis batuan, yaitu batuan beku, metamorf, serta sedimen. Sementara itu, unsur-unsur kimia pembentuknya adalah magnesium, besi, natrium, silikon, kalsium, kalium, aluminium, dan oksigen. Besar suhu pada bagian ini mulai dari 0 sampai 1100 Celcius yang bisa kita temukan di perbatasan antara lapisan kerak serta mantel. Yang kedua ada mantel atau selimut dan selubung, di mana mantel bumi adalah lapisan paling tebal yaitu sekitar 2900 km. Fungsinya adalah sebagai pelindung inti bumi bagian dalam. Suhu di sini mencapai 3000 Celcius. Material penyusunnya berupa batuan silikat yang memiliki kandungan besi, aluminium, kalium, silikon, oksigen, serta magnesium. Pada lapisan mantel inilah terdapat magma yang akan dikeluarkan oleh gunung berapi aktif ketika meletus. Dan yang ketiga ada inti bumi atau core. Di antara semua lapisan bumi, inti merupakan bagian paling dalam sekaligus menjadi pusat planet tempat kita tinggal. Terbentuknya seperti bola dengan kedalaman mencapai 5200 km dan disinilah tempat terjadinya aktivitas magnetik sekaligus gaya gravitasi. Bahan penyusun inti bumi paling utama adalah besi dan nikel. Besar suhunya sudah diperkirakan mencapai 3000 sampai 5000. Ketika planet ketiga di tata surya ini berotasi, inti luar berputar di atas inti sehingga menghasilkan medan magnet bumi yang tentunya bermanfaat bagi penghuninya. Dan terkait dengan atmosfer. Jadi, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Pada lapisan atmosfer terdiri dari yang pertama troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Troposfer adalah lapisan yang berhubungan langsung dengan permukaan bumi dan merupakan tempat terjadinya gejala atau peristiwa cuaca. Yang kedua ada stratosfer. Stratosfer adalah lapisan yang melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet atau UV karena memang stratosfer merupakan tempat bernaungnya lapisan ozon. Selanjutnya yaitu ada mesosfer. Mesosfer adalah lapisan atmosfer yang berfungsi sebagai tempat terbakarnya meteoroid. Jadi kita terlindungi dari ancaman benda angkasa yang bisa jatuh ke bumi. Yang selanjutnya ada termosfer atau disebut juga dengan ionosfer, di mana sebagai lapisan tempat terjadinya proses ionisasi, di mana
ion positif dan elektron bebas bermuatan negatif terbentuk. Oleh karena itu, lapisan termosfer disebut juga lapisan ionosfer. Lapisan termosfer jaraknya sangat jauh dari permukaan bumi, yaitu sekitar 80-400 km dari permukaan bumi. Pembahasan lainnya terkait dengan hidrosfer. Hidrosfer atau lapisan air mencakup semua perairan yang berada di bumi. Sekitar 71% dari bumi merupakan lapisan air. Jadi memang hidrosfer ini adalah lapisan air yang menutupi permukaan bumi. Hidrosfer meliputi semua air di bumi, baik yang berupa lautan, sungai, danau, es, air tanah, maupun uap air. Hidrosfer juga menjadi objek kajian geografi fisik dan hidrologi karena berkaitan dengan bentang alam perairan dan siklus air di bumi. Hidrosfer juga merupakan sumber kehidupan utama bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Pembahasan yang terakhir yakni litosfer. Litosfer disebut dengan kulit bumi yang merupakan bagian bumi yang vital bagi kehidupan manusia. Selain itu, litosfer terdiri dari zat padat yang disebut batuan, dan batuan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada batuan beku, yang merupakan batuan yang terbentuk melalui proses pendinginan dan pembekuan oleh material-material bumi. Batuan beku terbentuk dari magma yang keluar dari dapur magma dalam bentuk lava. Batuan beku ini terdiri dari batuan beku dalam, beku gang, beku luar. Selain itu, ada juga batuan sedimen yang merupakan batuan mineral yang terbentuk di permukaan bumi yang mengalami pelapukan. Bagian-bagian yang lepas dari hasil pelapukan tersebut terlepas dan ditransportasikan oleh aliran air, angin maupun gletser yang kemudian terendapkan atau tersedimentasi dan terjadi proses diagnesis yang menyebabkan endapan. Jenis batuan yang terakhir ada batuan malihan atau metamorf. Jenis batuan metamorf terbentuk dari hasil ubahan dari mineral dan batuan lain karena pengaruh tekanan dan temperatur. Tekanan dan temperatur yang mempengaruhi pembentukan batuan ini sangat tinggi dibandingkan pada pembentukan batuan beku dan sedimen, sehingga mengubah mineral asal menjadi mineral lain. Terima kasih. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan alam semesta dan tata surya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.